Apa yang kalian pikirkan jika mendengar negara Norwegia? Negara ini mendapatkan predikat sebagai negara teraman di dunia. Sampai biaya untuk sekolah pun digratiskan. Dan juga, tempat ini menjadi tempat dengan waktu siang terpanjang. Artinya, matahari tetap bersinar di negara ini saat malam. Kenapa bisa seperti itu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Sugiono. Saat ini, saya ingin membahas sebuah topik yang saya anggap menarik. Akan tetapi, saya sarankan untuk subscribe terlebih dahulu channel ini. Karena mendapatkan subscriber itu sangat susah. Norwegia merupakan negara yang terletak di semenanjung Skandinavia bagian ujung barat yang berbatasan dengan Swedia, Finlandia, dan juga Rusia. Norwegia dikenal dengan sebutan Land of Midnight Sun, atau negeri di mana matahari bersinar saat tengah malam. Midnight Sun adalah salah satu fenomena alam di mana matahari tidak terbenam selama periode tertentu. Di Norwegia sendiri, fenomena ini biasanya berlangsung selama 2 bulan dalam setiap tahunnya. Jadi selama periode itu berlangsung, kita dapat melihat bagaimana indahnya matahari yang bersinar saat tengah malam. Keren! Norwegia, atau dalam bahasa Norwegia disebut Kongeriket Norge. Ini didirikan pada tahun 872 Masehi dan merupakan negara hasil penggabungan dari beberapa kerajaan kecil yang berada dalam wilayah negara tersebut. Norwegia merupakan tempat lahirnya bangsa Viking, yaitu prajurit dan pelaut terlatih menakutkan yang telah menaklukkan banyak wilayah selama berabad-abad. Norwegia dianggap sebagai tempat lahirnya ski modern. Istilah ski adalah bahasa Norwegia yang artinya potongan kayu atau potongan belahan kayu. Ski modern berasal dari daerah Telemark pada abad ke-19. Tetapi batu pahatan kuno di Rodøy di wilayah Nordland membuktikan bahwa orang Norwegian telah bermain ski sejak 4000 tahun yang lalu. Ski tertua yang ditemukan berusia 2300 tahun di Finnmark di Norwegia Utara. Pada tahun 1879 dan 1880, Sondre Norheim dari Telemark mulai menggunakan papan ski berat yang dijepitkan di kaki, sehingga memudahkan mengayun dan melompat tanpa takut jatuh. Dia juga mendesain ski Telemark, yang menjadi prototip ski modern. Norheim mengkombinasikan ski biasa dengan lompatan dan slalom dan mengharumkan daerahnya dalam kejuaraan ski antar negara di Oslo pada tahun 1867. Pada tahun 2017, Norwegia ditempatkan pada peringkat pertama sebagai negara terbahagia di dunia menurut World Happiness Report. Negara paling utara Eropa ini memiliki indeks kebahagiaan tertinggi di dunia. Penduduk Norwegia memegang sebuah konsep yang biasa disebut koselik, atau yang dapat diartikan sebagai kualitas kesenangan dan kenyamanan yang membuat perasaan puas dan sejahtera. Ini menjadikan Norwegia dikenal sebagai negara yang menjunjung tinggi nilai egalitarian,
kesamaan atau kesetaraan hak yang dimiliki setiap penduduk. Artinya, tidak ada perbedaan hak antara setiap penduduk. Mereka memiliki hak yang sama atas pekerjaan, pendidikan, pelayanan kesehatan, dan lain-lain. Jadi, mungkin kalian akan jarang mendengar kalau cowok selalu salah. Sampai video ini dibuat, Mbah Google masih menyebutkan bahwa di Norwegia pendidikan gratis untuk semua jenjang. Terdapat juga program buku menarik, yaitu program di mana setiap ada buku yang baru dirilis, maka pemerintah akan langsung memesan sekitar 1000 eksemplar untuk disebar ke perpustakaan-perpustakaan agar dapat dibaca oleh siapa saja secara gratis. Negara ini katanya bebas dari praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme. Ini mirip sekali dengan negara kita Indonesia. Norwegia mungkin bukan negara yang kaya akan sumber daya alam. Namun, mereka bisa memanfaatkan apapun untuk jadi pemasukan bagi negara. Termasuk dengan menjual sampah. Mereka sudah belasan tahun mengekspor sampah-sampahnya. Negara ini mengekspor semua sampahnya ke negara tetangganya, yaitu Swedia. Di Swedia, sampah-sampah ini bukannya digunakan lagi, melainkan sebagai bahan baku untuk mesin-mesin pembangkit listrik. Seandainya Indonesia bisa punya kemampuan kedua negara ini, mungkin Indonesia bisa mengurangi ketergantungan akan batu bara sebagai bahan utama pembangkit listrik di tanah air. Spesialis Keamanan Internasional atau SOS, telah merilis data mengenai negara teraman di Eropa untuk wisatawan. Dari data tersebut diketahui, Norwegia sebagai negara teraman di dunia menurut peta risiko perjalanan di tahun 2018. Negara ini juga menjadi salah satu negara dengan tingkat kriminalitas dan kejahatan terendah di dunia. Salah satu bukti yang paling nyata adalah jumlah kematian petugas kepolisian mereka yang sangat rendah. Jumlah polisi di sana yang dibunuh saat tugas hanya 10 orang. Itu pun hanya terjadi ketika Perang Dunia Kedua saja. Bisa dibayangkan, ketika di sini polisi berjibaku dengan para begal, geng motor, teroris dan bandar narkoba, polisi Norwegia sedang asik main catur sambil minum kopi. Pada musim dingin di Norwegia, terdapat fenomena cahaya dari utara yang dikenal dengan aurora borealis. Tromsø adalah tempat terbaik dan populer untuk melihat aurora borealis di Norwegia. Bahkan saat Desember, diadakan acara tahunan Polar Night Half Marathon di Tromsø. Ini menjadikan Tromsø sebagai destinasi favorit wisata inter bersama keluarga, sahabat maupun selingkuhan. Sekian video dari kami, like dan subscribe jika kalian suka dan dirasa bermanfaat. Saya juga ingin menjadi YouTuber yang sukses. Terima kasih.